Kalau sudah jelas terima kasih. Oh, Silakan, nama dan dari mana nih? Baik, Putu. selamat siang Pak, Bu. Saya Putu Indah dari Antara, mau bertanya Pak, soal kan tadi sempat dipaparin ada beberapa daerah yang rawan bencana ya selama periode Nataru. Nah itu mitigasi penyaluran energi seperti LPG dan BBM-nya ke sana gimana sih Pak? Apakah bakal ada stok-stok di daerah tersebut just in case mereka terputus gitu gara-gara ada banjir dan tanah longsor gitu. Kemudian ini kan kita udah menuju 2026 ya Pak ya, mau tanya aja soal road test B50, kan itu udah dimulai bulan ini kalau nggak salah informasinya. Nah sejauh ini persiapannya kayak gimana dan progres road testnya kayak gimana. Terakhir yang soal 2026 juga Pak, kan tahun 2025 untuk pasokan LNG atau gas alam itu kita mengalihkan ekspor ya Pak ya. Nah apakah di 2026 nanti akan seperti itu lagi? Terima kasih. ini pertanyaannya 3 tapi daging semua. Ngeri. Jadi yang pertama, kita berpengalaman dari bencana yang ada, maka daerah-daerah yang kita mitigasi berpotensi untuk terjadi bencana, kita membuat stok file. Kita membuat stok file, baik itu LPG maupun BBM lain. Contoh katakanlah untuk di wilayah Taput, Sibolga, Nias. Itu kita ambil sebenarnya kan kita ambil LPG-nya dari Dumai. Sekarang kita biar lebih dekat kita ambil dari Sumbar. Kayak begitu-begitu. Nah Aceh kita rencana membuat stok lebih banyak mungkin di Banda Aceh dan di beberapa kabupaten lain. Kemudian untuk mengcover sebagian kabupaten di Aceh kita akan taruh di Medan. Kayak Tamiang itu kan lebih jalan lewat lebih dekat lewat Medan. Jadi kita sudah membuat titik-titik dalam rangka antisipasi kalau kemungkinan terjelek terjadi gitu. Jadi ini sebelum hujan kita menyiapkan payung. Makasih pertanyaan. Yang kedua menyangkut dengan urusan tes B50. Dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan bahwa pemerintah dalam roadmap akan memberlakukan B50 itu di semester kedua. Ibu Enia ya, semester kedua. Dan tesnya mulai sekarang itu butuh waktu 6 bulan, 6 sampai 7 bulan. Nah sekarang masih berlanjut. Jadi kita tes ini di alat-alat berat, di kereta, kapal, alat pertanian semua. Yang berbau itu semua kita sekarang lagi tes lagi paralel. Karena startnya baru 2 minggu lalu, ini masih berproses. Karena itu biasanya tunggu 2-3 bulan baru kita lihat efek respon daripada mesin terhadap implementasi B50. Makanya dibutuhkan waktu 6 bulan untuk bisa kita melakukan penyesuaian. Dengan time schedule yang seperti itu maka dapat dipastikan andaikan B50 kita implementasikan katakanlah sukses dalam tes, maka itu kemungkinan besar dilakukan pada semester kedua. Paling cepat ini ada dirjennya. Yang ketiga menyangkut dengan Pasokan LNG yang di LNG. Waduh. Oke. Teman-teman wartawan, di 2026 menurut saya adalah 2025 menurut saya adalah tahun yang butuh intuisi strategi dalam mengatur neraca komoditas kita khususnya untuk LNG. Dulu tidak pernah kita menyangka bahwa pertumbuhan konsumsi LNG kita begitu tinggi. Sehingga pada saat kita melakukan kontrak dengan K3S karena mereka butuh off-taker yang pasti, maka sebagian kita melakukan ekspor. Makanya setiap 2 bulan sekali kita melakukan penyesuaian. Ada yang harusnya jatah ekspor kita memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kenapa itu kita lakukan? Karena perintah Bapak Presiden kalau kita bicara tentang kedaulatan energi itu tergantung dari berapa banyak kita impor. Dan yang kedua keadilan negara pasal 33 ini kan kekayaan kita harus kita memanfaatkan dulu untuk kepentingan negara kita. Belajar dari tahun 2025 untuk 2026 kami sudah exercise dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman off-taker yang marketnya sudah jelas dan kami sudah bicara untuk 6 bulan pertama udah clear. Jadi di 2026 dari Januari sampai dengan bulan Juli itu clear, jadi nggak ada isu. Nah Juli ke atas lagi baru kita
rancang. Jadi baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor sudah aman. Nanti kita akan umumkan lagi nanti pada semester kedua. Kira-kira itu atas 3 pertanyaan. Oke.